1998 adalah tahun di mana negeri ini mengalami krisis moneter yang berakibat buruk pada negara dan rakyat. Sejak saat inilah terlihat ekonomi terus mengalami kemerosotan akibat dari naiknya inflasi yang cukup tinggi. Beranjak dari hal ini, salah seorang mahasiswa dari Universitas Diponegoro bernama Sidik Haryono melakukan inisiatif mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang aktif di Rois Ekonomi Islam dengan kemerosotan akibat dari naiknya inflasi bahwa Islam cukup tinggi memiliki alternatif dalam mengalami krisis. Beranjak dari hal ini, salah seorang mahasiswa dari Universitas Diponegoro bernama Sidik Haryono melakukan inisiatif mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang aktif di Rois Ekonomi Islam. Langkah awal yang diambil adalah dengan mendirikan kelompok studi ekonomi Islam yang bertepatan di Universitas Diponegoro. Dengan bermodal keyakinan dan kekuatan iman, meskipun kesulitan untuk menemukan mahasiswa penggiat ekonomi Islam yang memahami secara ekonomi kontemporer dan secara ekonomi syariah. Tapi apakah di antara kita ada yang paham ekonomi Islam secara kontemporer? Kalau secara ekonomi syariah itu sendiri gimana? Belum. Diambil adalah dengan mendirikan kelompok studi ekonomi Islam yang bertepatan di Universitas Diponegoro. Dengan bermodal keyakinan dan kekuatan iman, meskipun kesulitan untuk menemukan mahasiswa Islam, Sidik yang menemukan titik secara ekonomi bersilaturahmi dan berjumpa dengan Pak Adi Warman Karim membahas terkait ekonomi Islam dan pergerakannya. Saya tahu Adi Warman dan secara ekonomi syariah. Tapi apakah di antara kita Ayo Bukti, jadi gue siang ini mau ngejelasin pada lu semua nih tentang ekonomi syariah. Kita mulai dari sejarah dulu nih, sejarah tentang pendirian bank syariah. Bank syariah pertama di Indonesia. Mas, kedengeran nggak suara saya, Mas? 92. Nah, ini kan ekonomi syariah tentang bank syariah nih. Lu pada sebenarnya tahu nggak sih tentang esensi ekonomi syariah? Bocah sama lu semua nih, kalau lu bisa jawab pertanyaan gue. Berapa? Nah, pertanyaan gue sederhana adalah apa nama Kayaknya agak delay ya. pertama di Indonesia? Bener, Bang Obat. Iya, gue catat. Enggak, maksudnya suara saya agak delay nyampainya kayaknya. Konteksnya adalah lama-lama karena di ekonomi konvensional maupun di luar negara syariah dan kelas dibentuk. Oh gitu ya. Tapi suaranya jelas gitu. Yep, itu gitu. Oke sih. Tanggal 11 sampai 13 Mei tahun 2000. Hari pertama acara kongres terjadi deadlock atau tidak ada kesepakatan dari pihak yang ingin membubarkan kongres tersebut. Maaf, sebenarnya apa yang membuat kamu ingin membubarkan kongres yang tadi? Oke, baiklah akan kami atur.
hari terakhir Kongres Kokese bertepatan tanggal 13 Mei tahun 2000, dideklarasikanlah FOSE, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, dengan Presidium Nasional sebagai berikut. Sony Mahyufi dari Universitas Indonesia, Sigit Mutakin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Syahrial Ar-Rasyid dari Universitas Sumatera Utara, Syahabuddin Abduh dari IAIN Sumatera Utara, dan Sultan MC dari Universitas Muslim. Moderator di sore hari ini. Ada Fose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Fose semua. Tiap kali baca buku ini, tiap kali belajar tentang fikih amalan, pasti ingat Fose. Ini banyak sekali Kita mulai ini ada yang mau ngerti, ada yang mau terima. Dari saya bisa nggak? Saya cobain dulu ya. Hampir-hampir rasanya putus asa karena nggak ada yang mau ngertiin. Untung ada adik-adik Fose yang selalu kasih semangat. Saya baru pertama kali kayaknya pakai Google Pindah dari Meet. satu Ya. kampus Tapi ke berapa kampus kali yang lain. webinar ini? Setiap kali ketemu adik-adik mahasiswa Fose, setiap kali Udah lumayan sering gara-gara ini ya, adik-adik gara-gara lah yang membakar terus tungku ini sehingga dia sering webinar kayak gitulah. untuk membesarkan ekonomi Islam. Tapi Selalu kalau pakai Google Meet ini baru pertama kali, seringnya Zoom kali ya. hidupkan tungku Soalnya api kalau itu. pakai Zoom Dan agak sekarang koneksinya kita perlu punya stabil banget, banyak Kang. sekali Banyak teman-teman yang koneksinya lampu mungkin kurang stabil. yang menerangi Jadi, Indonesia dialihkan di Google. di berbagai kampus. Cobain ya, materi saya kelihatan. Adalah teman-teman Fose. Selamat ulang tahun yang ke-19. Mudah-mudahan Fose terus menjadi Udah kelihatan belum materi? inspirasi Belum ini, yang membakar semangat semua untuk mewarnai Indonesia dengan ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Coba share sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Dan di musim sesi Serving Talks episode Islamic perception of ini kan masih banyak sekali mispersepsi di pasar modal, sehingga banyak orang yang ragu untuk terjun langsung di pasar modal. Sehingga kami mengundang Kang Dery untuk sedikit menjelaskan agar kita sudah semakin mantap untuk bisa masuk ke pasar modal. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Untuk materi saya langsung serahkan ke Kang Dery. 30 menit cukup ya Kang ya. Nanti kita diskusi Oh iya, langsung untuk memang Q&A-nya. saya pengen juga tanya jawab lebih banyak kali ya. Ya, nanti kita diskusi di tanya jawab lebih banyak aja Kang. Mungkin secukupnya mungkin kan 15 Sharing menit. dulu ya. Terima kasih Mas Ya. Fikri. Ya. Saya coba sharing materi saya. Sebentar. Kalau suara saya udah jelas ya? Jelas Kang? Oke, sip. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Yustria dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya dalam kegiatan ini. Sebenarnya pertama kali dihubungi, saya merasa bahwa ini temanya cukup bagus, dan kemarin kan beliau bilang bahwa menjelaskan tentang mispersepsi di keuangan, khususnya di pasar modal. Nah, Mas Faturnya sendiri bilang bahwa ini cerita mispersepsi, tapi ngomongin valuta asing. Nah, ada beberapa hal yang memang kadang salah ketika teman-teman membicarakan. Mungkin teman-teman bisa tahu perbankan syariah juga sudah paham, pegadaian syariah sudah paham, dana pensiun syariah sudah ngerti. Nah, yang nggak ngerti ini pasar modal syariah, dan banyak salahnya di situ. Nah, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Dery Yustria dari IDX Islamic, Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Ini materinya sudah saya sampaikan ke Mas Fatur. Silahkan hubungi saya lewat media sosial, lewat email, atau misalnya lewat WhatsApp, nggak ada masalah.
Nah, yang mau saya cerita ini kesalahpahaman ini sudah berbentuk pada stigma. Jadi stigma itu sebenarnya gabungan dari stereotip sama labeling. Jadi apa aja pokoknya udah dilabeli, wah ngomongin investasi pasti haram. Nah, ceritanya kayak gitu. Kalau stereotip, oh kalau misalnya investasi ini kayaknya bakal rugi. Nah itu kayak mirip stereotip sama labeling. Jadi itu adalah bagian dari stigma. Tapi yang jelas sebenarnya yang paling sering dipikirin orang-orang tentang pasar modal adalah judi, sama dengan forex, ribet, ngabisin waktu, mahal, sama rugi. Tapi yang jelas sebenarnya apakah saham itu judi? Sebenarnya saham itu jual beli. Jadi akad dalam saham itu adalah jual beli, sahamnya sendiri akadnya adalah syirkah. Jadi kalau kita beli saham, investasi saham dengan membeli saham gitu ya, itu adalah akadnya jual beli. Sedangkan kalau misalnya di sahamnya sendiri setelah kita memiliki saham, akad kita sama pemegang saham yang lain itu adalah syirkah. Nah, sebenarnya fatwanya udah ada dari tahun 2011. Jadi udah 9 tahun lalu fatwanya udah ada, tapi kesalahpahaman orang-orang masih membicarakan bahwa pasar modal adalah judi. Ini sering banget. Nah, apa akad dari transaksi saham syariah di pasar modal? Sebenarnya ini adalah akadnya adalah bai al-musawamah. Bai itu jual beli, al-musawamah itu tawar-menawar yang berkelanjutan atau mencari harga yang paling efisien atau equilibrium. Nah, itu namanya bai al-musawamah. Jadi tidak tepat kalau pasar modal itu judi. Saya perlu sampaikan sekali lagi bahwa yang namanya judi itu pasti yang namanya judi itu pasti ada zero sum game. Dalam artian yang menang dapat dari yang kalah. Jadi ada yang menang dan yang kalah. Sedangkan dalam jual beli tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Orang yang menjual bukan berarti dia kalah. Orang yang membeli bukan berarti dia menang. Karena memang jual beli dan judi adalah sesuatu yang berbeda. Tanda jual beli berarti ada perpindahan hak dan kewajiban. Yang misalnya yang membeli haknya adalah mendapatkan barang, yang menjual haknya mendapatkan uang dan kewajibannya adalah menyampaikan barang. Jadi ini jelas jual beli itu sangat berbeda dengan judi, karena di dalam judi biasanya ada menang dan ada kalah. Nah, biasanya yang kalah bayar ke yang menang, sehingga itu disebut zero sum game. Nah, bisa jadi sebenarnya kita ikut bermain gitu ya, atau kita tidak ikut bermain, hanya bertaruh. Nah, jadi ada bermain, ada bertaruh. Contohnya kalau misalnya kita main bola nih, yang kalah bayar lapangannya, itu adalah bermain gitu ya. Kalau misalnya kita bertaruh gitu ya, nah bertaruh ini kita artinya taruhan. Tapi sama aja, ada menang, ada kalah. Nah, di pasar modal tidak ada judi. Jadi pertama saya sampaikan, kekeliruan atau mispersepsi yang pertama pasar modal disebut judi adalah pasar modal itu jual beli, bukan judi. Yang kedua, samakah saham dengan forex? Nah, tadi sempat Mas Fatur bilang ngomongin valuta asing. Ngomongin valuta asing jelas tidak bisa disamakan dengan saham. Kenapa? Valuta asing itu bukan produk investasi. Jadi kalau teman-teman ngomongin keuangan, ngomongin investment, maka tidak bisa disebut dengan valuta asing. Karena valuta asing itu hanya alat tukar, bukan alat atau misalnya produk buat investasi. Ya, perlu saya sampaikan sekali lagi, forex dan saham itu jelas beda. Kalau forex tidak diawasi OJK. Karena apa? Karena memang bukan produk keuangan. Ini produk transaksi. Biasanya bukan cuma forex, tapi komoditas lainnya kayak kopi, emas, dan segala macamnya. Nah, itu si uang, valuta asing dianggap sebagai komoditi. Nah, ini jelas tidak diperkenalkan. Kalau ada yang bilang forex itu sesuai syariah, jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena jual beli mata uang itu haram. Sedangkan kalau saham adalah bukti kepemilikan terhadap perusahaan. Nah, dalam fatwanya diperbolehkan kalau kita mau memiliki saham, itu sangat diperbolehkan sekali gitu, kecuali saham-saham yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau perusahaan-perusahaan, bukti kepemilikan terhadap perusahaan yang perusahaannya itu memproduksi barang-barang yang haram atau terkait jasa ribawi. Kemudian investasi saham itu ribet, ya kata siapa? Sebenarnya udah gampang banget sekarang. Kenapa? Karena buka rekeningnya udah gampang. Datang ke perusahaan sekuritas. Nah, setelah dari perusahaan sekuritas, teman-teman semua tinggal buka rekeningnya atas nama diri sendiri. Kenapa harus buka rekening? Karena memang rekeningnya atas nama diri Anda sendiri. Yang namanya investasi tidak melibatkan orang lain. Kalau Anda investasi suruh transfer ke orang lain atau ke PT bla 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 segala macam, percayalah uangnya pasti bakal hilang. Pasti bakal hilang kalau investasi yang semacam itu. Ketika Anda mau membeli saham, Anda mentransfer uang kepada diri Anda sendiri. Namanya rekening dana nasabah. Nah, yang selama ini udah bekerja sama untuk pasar modal syariah, ada 2 rekening dana nasabah, bank yang menyediakan RDN, yaitu BCA Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Nah,
Dua bank syariah ini bisa menjadikan jembatan Anda buat berinvestasi secara syariah. Jadi teman-teman kalau mau investasi syariah itu yang Anda transfernya ke rekening dana nasabah atas nama Anda sendiri di RDN-nya BCA Syariah atau Bank Syariah Mandiri. Kalau Anda mau tahu bahwa sebenarnya investasi saham itu udah gampang banget. Kenapa? Karena sekarang udah online, dimanapun, kapanpun bisa pakai internet. Jadi terus sekarang udah nggak perlu pakai kertas lagi. Sekarang semuanya serba online. Anda juga sebenarnya bisa belajar banyak dan program kami untuk edukasi pasar modal syariah itu udah banyak, tinggal mau belajarnya aja dan sebenarnya tinggal pakai handphone Anda bisa menghasilkan uang sebenarnya. Jadi ini bukan berkaitan sama MLM, bukan berkaitan sama forex. Jadi nggak ribet sama sekali. Ini bukan ngajak-ngajak orang terus dapat duit, bukan. Ini ngomongin bagaimana Anda mengelola uang Anda, membeli perusahaan yang baik dan kemudian nanti dijual di masa yang akan datang. Kok Pak persis emas? Ya memang persis emas, yang namanya investasi itu kayak gitu, akadnya jual beli. Emas tuh jual beli akadnya, beli dulu emasnya terus nanti dijual belakangan. Kemudian investasi saham itu menyita waktu. Sebenarnya ini enggak juga, investasi saham itu tidak menyita waktu sama sekali. Bahkan sebenarnya Anda cukup buat beberapa menit untuk beli saham, habis itu tunggu harganya naik, baru habis itu jual. Jadi sebenarnya yang menyita waktu sebenarnya adalah belajarnya. Nah ini belajarnya ini memang butuh waktu. Sehari 2 jam ikut webinar yang gratisan itu banyak sebenarnya. Jadi saran saya buat teman-teman, apalagi sekarang mungkin kuliah banyak yang libur, teman-teman pakai waktunya untuk belajar bagaimana mengelola investasi. Para perencana keuangan pun tidak pernah ada yang merekomendasikan Anda untuk bertransaksi valuta asing. Kenapa? Karena memang itu bukan bagian dari mengelola keuangan. Bagian dari mengelola keuangan itu misalnya adalah membelanjakan pribadi, kemudian zakat infak sedekah, kemudian asuransi, kemudian nabung di bank gitu ya, tabungan, nabung di bank, kemudian juga berinvestasi, salah satunya lewat saham atau misalnya Anda mau lewat emas atau properti silahkan, tapi saya perlu sampaikan sekali lagi, valuta asing bukan produk investasi. Jadi sebenarnya kalau investasi saham menyita waktu kayaknya enggak juga. Kalau misalnya teman-teman apa kok yang lain kayaknya mantengin terus layar dari pagi sampai sore, itu namanya trader, bukan investor. Trader itu adalah orang yang beli pagi jual sore, beli jam 10 jual jam 11. Memang dirinya menggantungkan pendapatan dari cara berdagang saham semacam itu. Apakah diperbolehkan secara syariat? Tentu boleh. Yang tidak boleh dalam syariah adalah membeli saham yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan melakukan short selling. Short selling itu apa? Menjual saham yang tidak dimiliki. Ini bahaya. Kalau misalnya beli pagi jual sore boleh aja. Jadi saham itu adalah produk investasi yang boleh diperjualbelikan tanpa harus lihat time frame-nya. Kemudian investasi saham mahal. Ini juga banyak orang yang menyangka bahwa investasi saham itu mahal, kayaknya butuh berapa juta. Sebenarnya enggak juga. Banyak harga saham yang relatif cukup murah-murah dan teman-teman sebenarnya udah bisa membeli saham dengan harga yang mulai kisaran mungkin 500 perak juga ada. Jadi yang unik adalah teman-teman nggak boleh beli selembar. Jadi kan investasi saham ini hitungannya lembar, tapi sebenarnya satuan terkecil adalah lot. Teman-teman tidak bisa beli saham dalam satu lembar, tapi teman-teman minimal beli saham minimal dalam satu lot atau 100 lembar. Jadi ukurannya itu. Yang kedua, apakah saham bikin rugi? Sebenarnya enggak. Yang bikin rugi itu waktu. Kalau misalnya kita menunda investasi, semakin lama kita akan terus-terusan untuk menjadi konsumen. Bayangin deh, Anda pakai sabun mandi, Anda pakai pulsa segala macamnya. Itu perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau Anda terus-terusan hanya menjadi konsumen, ya Anda hanya akan keluar uang. Tapi orang-orang lain yang melakukan investasi, itu dapat uang dari Anda. Kenapa? Dengan memiliki perusahaan, maka dia akan mendapat 2 keuntungan. Satu dividen, dan satunya lagi capital gain. Dividen itu adalah bagi hasil. Kalau perusahaan yang dia miliki untung, maka dia dibagi untung. Ditransfer ke rekeningnya masing-masing dari perusahaannya. Setelah rapat umum pemegang saham. Jadi Anda mau belajar ekonomi manapun, tidak ada tempat selain pasar modal yang dengan efektif bisa meningkatkan aset Anda. So, buat teman-teman semua, di sini kita sadar sekarang, yang rugi itu waktu, kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Ketika kita hanya terus-terusan menjadi konsumen, tidak akan ada tambahan aset. Tapi kalau Anda fokus untuk menjadi investor, Anda mengatur uang Anda berhenti untuk foya-foya, masukkan uang Anda ke tabungan, masukkan uang Anda untuk membeli saham-saham perusahaan yang bagus, yang barangnya Anda pakai, kemudian ya Anda tinggal tunggu harganya naik atau tunggu dia memberikan dividen, ya Anda akan menikmati setiap tahunnya. Jadi gitu teman-teman.
Saya nggak tahu mispersepsi apa lagi yang mungkin Anda tanyakan soal apapun di pasar modal. Ini mungkin waktunya Anda buat bertanya sama saya, kira-kira apa lagi yang Anda pikirkan tentang pasar modal yang bisa jadi sebenarnya apa yang Anda pikirkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi saran saya, ini yang mungkin bisa saya gambarkan mengenai beberapa mispersepsi di pasar modal, dan semoga ini bisa membuka wawasan Anda untuk bertanya lebih lanjut seperti apa pasar modal. Saya persilahkan. Jadi saya materinya memang nggak banyak. Tujuan kami memang untuk kasih tahu bahwa sebenarnya pasar modal itu boleh secara syariah dan pasar modal itu banyak mispersepsinya. Nah, yang terakhir ini, apakah saham itu haram? Nah, kan ini ada lagi nih yang nanya nih. Sering banget. Sebenarnya udah ada fatwanya. Dari fatwa itu sebenarnya udah ada dari tahun 2001 tuh udah ada fatwa. Nah, tahun 2001 itu fatwanya tentang reksadana syariah, bahwa sebenarnya ada saham-saham yang misalnya dibentuk menjadi satu basket produk investasi namanya reksadana, itu diperbolehkan secara syariah. Nah, kalau ini ngomongin pasar modal itu sebenarnya prinsip-prinsipnya sudah sesuai dengan prinsip syariah, asal tidak melakukan transaksi yang dilarang dan hanya membeli saham-saham syariah aja gitu. Jadi ini fatwa nomor 40 tahun 2002 sebenarnya udah ada, tapi masih banyak juga orang yang bilang saham haram. Kalau ditanya saham itu haram, ya memang ada yang haram, tapi yang halal lebih banyak. Di Bursa Efek Indonesia itu lebih dari 60% saham itu sudah sesuai dengan prinsip syariah kok. Sudah masuk ke dalam daftar efek syariah, daftar saham syariah. Teman-teman tinggal beli yang 60%-nya itu, yang 40% lupain aja. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Itu yang mau saya sampaikan, Mas. Saya stop dulu. Bahkan kalau mau ada yang ditanyakan atau ada mispersepsi lainnya, oke, saya nggak masalah kok. Gini Kang, mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan dari teman-teman, karena ini yang pertanyaan masih satu, mungkin saya mau sedikit tanya ke Kang Ferry. Boleh, silakan. Apakah di pasar modal itu hanya ada saham, Kang? Ya, di pasar modal itu bukan cuma saham, tapi yang namanya produk investasi kita sebutnya adalah efek. Kalau Anda tahu investasi yang sesuai dengan prinsip yang sesuai dengan regulasinya, itu lihatnya adalah di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Jadi kalau ngomongin investasi, Anda lihatnya Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95, investasi keuangan ya. Kalau emas kan nggak ada undang-undangnya, karena memang ya itu kan kita bisa beli sendiri, atau tanah ya udah ada undang-undang pertanahan, BPN segala macam. Tapi kalau yang keuangan ini diaturnya adalah di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, dan sebenarnya tidak hanya saham. Saham itu adalah salah satu bentuk efek. Teman-teman kalau ngedengar bursa efek, maksudnya apaan sih bursa efek? Nah, bursa efek ini adalah pasar. Bursa itu kan pasar kan? Kalau bursa handphone kan pasti jualan handphone. Bursa efek adalah pasar di mana tempat orang jual beli surat berharga. Nah, efek atau surat berharga ini macam-macam jenisnya. Makanya disebut bursa efek, di mana efeknya itu surat berharga. Ada surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap perusahaan. Nah, itu namanya adalah saham. Jadi kalau kita Telkom, Indosat, Unilever, Kalbe Farma segala macam, itu adalah kalau misalnya kita beli sahamnya, itu adalah kita memiliki perusahaannya. Ada lagi yang namanya obligasi. Obligasi itu surat utang. Nah, bisa perusahaan, bisa negara. Jadi perusahaan dan negara itu bisa sama-sama menerbitkan obligasi. Tapi negara itu nggak bisa nerbitin saham. Karena negara kan nggak bisa dijual kepemilikannya. Tapi kalau misalnya surat utang, negara bisa menjual surat utang. Nah, kita kalau beli surat utang negara atau SUN, maka kita adalah orang yang menghutangi negara. Jadi akad di situ adalah utang piutang. Nah, kenapa jadi tidak syariah yang namanya obligasi? Karena ada bunganya. Negara akan membayar bunga kepada orang yang membeli obligasi negara. Lalu Pak, bagaimana? Ada nggak efek yang mirip obligasi tapi sesuai dengan prinsip syariah? Ada, tapi bukan utang piutang sifatnya. Namanya adalah sukuk. Nah, sukuk itu macam-macam. Akadnya beda-beda. Ada yang bentuknya ijarah, ada yang bentuknya mudharabah, ada yang bentuknya berbasis proyek segala macam, itu ada. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau yang mirip obligasi tapi sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada bunganya, namanya adalah sukuk. Jadi kita tahu kenal ada saham, ada sukuk. Reksadana justru dikenal di awal pembangunan pasar modal syariah. Jadi pasar modal syariah berdiri ketika ada reksadana syariah yang pertama tahun 97. Jadi tahun 97 kita udah ada reksadana syariah pertama. Nah, ini bedanya sama saham apa? Kalau saham itu kayak kita beli buah melon, buah anggur, buah jeruk, saham Telkom, saham Unilever, saham Indosat. Nah, kalau reksadana ini kayak kita beli rujak, sepaket. Nah, paketannya ini tergantung manajer investasinya. Akadnya apa? Akadnya adalah wakalah. Kita mewakilkan uang kita kepada manajer investasi atau orang yang ahli mengelola saham atau mengelola efek. Nah, namanya manajer investasi. Jadi teman-teman, kalau misalnya
teman-teman mau investasi di reksadana, itu akarnya adalah wakalah, bukan jual beli. Jadi ada reksadana, ada sukuk, ada obligasi, ada saham, lain-lainnya banyak. Ada efek yang namanya exchange trading fund, ini lebih ribet lagi. Kemudian ada DIRE, dana investasi real estate. Kemudian ada efek beragun aset. Ini banyak sekali. Jadi, tapi kalau misalnya mau belajar pasar modal, pertama kali harus kenal adalah saham. Begitu kenal saham, maka sukuk insya Allah gampang. Obligasi lebih gampang lagi cara lihatnya, cara bertransaksinya. Reksadana lebih gampang lagi, karena reksadana itu isinya bisa sukuk, bisa saham, bisa campuran segala macam. Jadi teman-teman, perlu saya sampaikan, investasi dalam keuangan itu bukan cuma saham, tapi ada sukuk. Sukuk cara belinya gimana? Nah, cara belinya bisa datang ke bank syariah, tapi kalau saham nggak bisa datang ke bank syariah. Saham itu memang kita harus punya rekening dana nasabah di bank syariah, tapi membukanya harus sepaket di perusahaan sekuritas. Jadi kalau teman-teman lihat Bank Mandiri, ada Mandiri Sekuritas. Bank BNI ada BNI Sekuritas. Gitu ya. Bank BCA ada BCA Sekuritas. Tapi sejauh ini yang sudah punya sistem syariah adalah Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Panin Sekuritas. Ini anak perusahaan bank tuh ada yang gitu. Jadi gitu Mas. Menjawab sekali nih Kang, karena kan banyak orang yang ketika dengar istilah pasar modal selalu mindsetnya langsung ke saham, padahal kan sebenarnya banyak banget selain saham. Terkait obligasi juga Kang, apakah di obligasi ataupun sukuk itu juga ada kayak grafik-grafik yang bisa dilihat kayak dianalisa kayak di saham Kang? Ada sebenarnya, namanya adalah pola pergerakan atau misalnya yield pergerakan dari obligasi atau sukuk. Tapi sebenarnya gini, kalau obligasi dan sukuk jarang orang lihat yieldnya dalam bentuk grafik. Kenapa? Karena biasanya dia dibeli di awal, kemudian disimpan sampai di akhir. Jadi karakteristik obligasi itu kenapa disebut efek pendapatan tetap? Karena ketika kita beli pertama kali, kita lihat yieldnya berapa. Kalau misalnya sukuk, imbal hasilnya sukuk ini, sukuk retail 6%. 6% ini dibagi dalam 12 bulan, maka 1 bulannya kita dapat 0,5%. Negara akan mentransfer kepada rekening kita 0,5% setiap bulan. Di akhir periode, biasanya 3 tahun, maka uangnya akan dikembalikan seluruhnya. Misalnya kita transaksi ini 100 juta nih, 100 jutanya dikembaliin dalam 3 tahun ke depan, tapi setiap bulan kita akan dapat 0,5% gitu ya, secara rutin. Itu sukuk. Makanya nggak perlu dilihatin grafiknya karena tidak diperjualbelikan. Loh kok saham ada grafiknya? Kenapa? Saham itu diperhatikan grafiknya karena memang hampir setiap hari ada transaksi. Pola permintaan dan penawarannya orang mau lihat nih, banyakan yang beli apa banyakan yang jual. Ceritanya cuma gitu doang. Makanya ada grafiknya karena ada transaksi di situ, transaksi di pasar sekunder. Kalau sukuk, jarang ada transaksi di pasar sekunder, jual beli antar pemegang sukuk itu sangat jarang sekali. Orang beli sukuk atau beli obligasi, beli di awal, nanti di akhir tinggal tunggu terima jadi. Nggak pernah di tengah-tengah dijual, jarang sekali. Tapi padahal sebenarnya ada pasar sekundernya ya Kang ya untuk sukuk ya. Ada, makanya ada grafiknya, tapi orang banyak yang nggak tahu, karena relatif orang kalau mau beli sukuk atau obligasi, itu dibeli di awal, selesai di akhir, namanya hold to maturity. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih, Kang. Ada dari Mas Fatur. Saya pernah ditawarin teman yang kerja di perusahaan pialang. Apakah dengan membeli komoditas melalui perusahaan pialang juga termasuk investasi? Dan kriteria perusahaan pialang yang syariah kayak gimana? Nah, ini hati-hati. Pialang, anggota bursa, perusahaan sekuritas, ini harus dikasih tahu juga. Karena pialang itu ada pialang yang berbentuk komoditas. Nah, ini bukan bagian dari Bursa Efek Indonesia dan tidak diawasi oleh OJK. Kalau Anda masukin uang ke situ, itu yang namanya komoditas, itu tuh komoditas nggak jualan komoditasnya, tapi hak untuk membeli komoditas. Kalau misalnya kita membeli saham, kita membeli sertifikat kayak sertifikat rumah. Kalau sertifikat rumah, hak memiliki rumah. Kalau sertifikat saham, hak memiliki perusahaan. Bisa diwariskan. Kalau kita meninggal, maka sahamnya bisa diwariskan. Sampai kapanpun saham ini akan tetap menjadi pemilik orang yang beli selama tidak dijual. Jadi kalau meninggal di tengah-tengah, itu akan diberikan kepada ahli waris yang ditunjuk ketika pembukaan rekening. Tapi kalau hak untuk membeli komoditas, misalnya hak membeli komoditasnya emas, itu biasanya namanya dagang emas ceritanya. Tapi emasnya bukan emas asli. Kalau investasi emas, Anda beli di toko emas deh, beli emas antam yang satu yang batangan kayak gitu ya, yang 5 gram gitu, yang 10 gram. Mending kayak begitu ketimbang Anda datang ke
apa namanya pialang, mereka sebut pialang komoditas gitu ya. Anda hanya membeli hak-hak ini ada jangka waktunya, makanya disebut pasar berjangka. Jadi hati-hati, ada pialang di pasar berjangka, ada pialang di bursa efek. Ini jelas dua-duanya beda. Anda masukin duit 10 juta, ketika haknya tidak diperhatikan atau udah mencapai batas tertentu, maka hilang dan ternyata salah posisi. Kita nebaknya harga bakal naik, ternyata dia malah turun. Ini bahaya banget. Jadi saran saya adalah untuk pertanyaan tersebut bahwa pialang itu ada dua, dan hati-hati yang namanya pialang untuk komoditas atau misalnya forex yang kayak gitu, itu nggak ada syariahnya. Yang ada syariahnya itu fatwa DSN MUI nomor 80, nomor 40, nomor 20. Tapi kalau misalnya untuk mata uang asing, Anda cek deh fatwa tentang mata uang asing. Di situ MUI bilang bahwa jual beli mata uang asing untuk mendapatkan keuntungan itu nggak boleh. Tapi Pak, kalau misalnya saya mau umroh, saya harus tukerin uang nih Pak. Saya harus nukerin rupiah saya ke real. Itu halal apa haram? Halal. Kenapa? Karena tujuan kita bukan buat cari untung. Tujuan kita adalah supaya di Arab Saudi sana kita bisa belanja. Tapi begitu kita duitnya, timbun aja dulu nih realnya nih. Mana tahu saya ikut haji nanti 10 tahun ke depan. Nah, itu nggak boleh. Jadi yang transaksi untuk mata uang yang diperbolehkan adalah spot. Tapi kalau misalnya transaksi mata uang untuk melakukan spekulasi semacam itu, jelas tidak diperbolehkan. Jadi saran saya, hati-hati ditawarin untuk forex atau komoditas. Karena tidak ada perlindungan OJK-nya. Jadi kalau tidak ada perlindungan OJK-nya, uang Anda hilang, Anda lapor kemana susah. Gitu. Tapi kalau saham, selama tidak dijual, saham tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah dibawa kabur, dan bisa diwariskan. Nah, ini menarik Kang, terkait konteks perusahaan pialang ini. Karena kan yang seperti Kang dari jelaskan itu bisa disebut kayak istilahnya kontrak derivatif. Dan itu kan juga ada di saham juga kan. Maksudnya mereka kayak kita itu nebak dari underwriter-nya itu nanti saham A misalkan itu bakal turun atau bakal naik. Kan kayak gitu skemanya ya Kang ya. Skema di pasar modal memang ada derivatif, tapi itu untuk hedging, Mas. Biasanya untuk manajer investasi atau misalnya untuk orang-orang yang berkepentingan mengelola uang, itu jadi modelnya bukan untuk retail kita buat berinvestasi, memang diperuntukkan untuk hedging. Jadi misalnya saham ini harganya sekiranya 4.000, kita membeli hak di harga 4.000 ini dalam misalnya 3 bulan ke depan. Itu bentuk tujuannya adalah buat hedging. Tapi kalau yang komoditas ini, memang komoditas pun dipakai buat hedging, tapi sayangnya banyak pialang-pialang yang nakal ini bukan buat hedging, ini buat spekulasi. Makanya nawarin ke Mas Fatur untuk membeli hak untuk komoditas tersebut, padahal Mas Fatur nggak ada kepentingannya buat beli komoditas tersebut. Mas Fatur misalnya ditawarin beli hak komoditas dalam bentuk kopi atau emas, padahal Mas Fatur nggak mau dapat barangnya, maunya dapat ini aja, saya tebakannya benar gitu aja. Nah, itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka jelas sekali bahwa di saham itu beda keperluannya untuk hedging, dan sebenarnya keperluan dalam komoditas pun tujuannya bentuk hedging. Ketika dipakai untuk melakukan spekulasi, jelas ini tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan bahkan untuk di pasar modal syariah pun tidak ada produk derivatif, adanya di konvensional. Gitu ya, ceritanya Mas. Jadi nggak ada derivatif ya Kang ya di syariah ya Kang. Dan modal tuh nggak ada. Tapi di syariah di Malaysia ada ya. Malaysia tuh di syariahnya memang agak sedikit dalam tanda kutip beda. Ya itu ulamanya di Malaysia memperbolehkan ya kita alam gitu. Oke Kang, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Imam Mujahid. Saya pernah berpikir jika berinvestasi itu uangnya akan hilang secara total. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah saat kita berinvestasi, apa ada kemungkinan untuk kehilangan semua uangnya yang kita investasikan? Nah, banyak orang hilang uang pada investasi itu mereka bilangnya investasi forex. Jelas forex itu bukan investasi. Jadi kasus hilang uang kebanyakan di forex. Kasus hilang uang kebanyakan di forex. Di pasar modal itu bahkan sampai orangnya meninggal masih ada kertas dalam bentuk lembaran. Kalau teman-teman cek di materi saya, ada kertas dalam bentuk lembaran, itu saham justru bentuknya lembaran kayak gitu. Orangnya udah meninggal, kitanya itu kertasnya masih laku sebenarnya. Jadi kalau Anda sebenarnya masih dapat kertasnya, itu nemu di misalnya Anda dapat warisan lemari dari orang tua gitu ya. Misalnya nenek Anda udah meninggal, terus di dalamnya ada kertas-kertas semacam itu kertas selama perusahaannya masih ada loh ya, kertasnya masih laku. Walaupun sekarang udah nggak pakai kertas lagi, kertasnya masih laku. Jadi orang
gagal investasi atau uangnya hilang sama sekali, itu biasanya tidak terjadi di pasar modal, tapi banyaknya adalah orang yang ketipu di forex. Nah, di pasar modal uang bisa hilang, satu penyebabnya. Penyebabnya cuma satu kalau di pasar modal uang bisa hilang, yaitu perusahaannya bangkrut. Kalau perusahaannya bangkrut, uang Anda saya yakin nggak selamat. Makanya saran saya, sebelum berinvestasi di pasar modal, jangan asal pilih saham dulu. Jadi masalah bukan di sekuritasnya, tapi ini yang menentukan Anda. Yang mau beli saham itu Anda, yang mau investasi itu Anda, bukan sekuritasnya. Sekuritas itu cuma membantu Anda. Pialang itu cuma membantu Anda membelikan dan menjualkan. Beda sama yang di forex. Yang di forex itu rata-rata pialangnya bilang gini, ayo duitnya kasihin ke saya. Itu udah bahaya. Pertama aja itu udah bahaya. Nah, kalau misalnya Anda investasi saham, uangnya pasti nggak ditransfer ke rekening bursa, nggak rekening perusahaan sekuritasnya, tapi rekeningnya rekening Anda sendiri, namanya rekening dana nasabah yang menentukan beli saham Anda. Begitu salah pilih saham, sahamnya berkinerja buruk, perusahaannya bangkrut, uang Anda nggak selamat. Jadi satu-satunya yang menyebabkan investasi tidak selamat di pasar modal, perusahaannya bangkrut. Mitigasinya gampang banget. Anda jangan beli perusahaan yang mau bangkrut. Anda beli perusahaan yang kira-kira bakal berdiri kuat. Barangnya tetap Anda beli, barangnya sampai sekarang ada. Ini saya ada perusahaan dari zaman saya belum lahir, ini sampai sekarang perusahaannya udah ada. Misalnya Semen Cibinong misalnya. Semen Cibinong kan sampai sekarang masih ada, gitu ya. Cuman namanya udah beda gitu ya, bukan Semen Cibinong lagi gitu. Saya udah Semen Indonesia atau apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman, uang bisa hilang itu karena salah investasi. Entah itu ketipu di forex, entah beli perusahaan yang tidak sesuai dengan kinerja yang baik. Intinya kayak gitu. Uang mungkin hilang di pasar modal, tapi itu gara-gara salah pilih saham. Nah, ini menarik, Kang. Kadang itu kan kalau misalkan kita beli beberapa saham di bursa ya, Kang ya. Terus melihat portofolio kita lagi merah, itu udah ngerasa kayak rugi. Bener nggak, Kang? Sebenarnya belum. Jadi kalau misalnya kita melihat, kita beli beberapa saham gitu ya. Terus tiba-tiba ada corona nih ya. Ada corona, jadi merah semua nih. Merah tuh artinya lagi pada rugi. Kita belinya 4.000, sekarang harganya 3.000. Beli 9.000, sekarang 7.000. Selama sahamnya tidak dijual, kita belum rugi. Selama sahamnya tidak dijual, kita belum rugi. Warna merah itu hanya menunjukkan potensial risk atau resiko potensial kalau kita jual, atau potensial loss yang kita akan hadapi ketika kita menjual sahamnya. Tapi begitu kita tidak menjual, maka belum rugi. Sama ketika untung. Wah, harga saham saya beli 5.000, sekarang 10.000. Udah untung belum? Belum, kalau belum dijual. Jadi ada realized gain atau realized profit gitu ya. Ada unrealized gain atau unrealized profit. Kalau misalnya kita punya saham harganya naik tapi belum kita jual. Loss juga sama, ada realized untuk loss, ada unrealized loss. Kalau misalnya harga sahamnya lagi turun kita jual, ya udah berarti kita merealisasikan kerugian. Jadi kalau teman-teman melihat harganya merah, nggak usah panik. Kenapa? Tenang aja, yang namanya krisis selalu berakhir. Krisis itu tidak pernah terus-terusan. Jadi kalau misalnya harga saham kita lagi turun, tunggu waktu aja, nanti balik lagi. Corona tuh pasti ada selesainya. Nggak mungkin terus-terusan kayak gini sampai kiamat. Jadi tenang aja. Kalau teman-teman punya dana, justru waktunya sekarang untuk membeli. Kenapa? Karena harganya relatif lagi pada murah. Segampang itu. Jadi jangan gitu. Pertanyaannya juga bersambung nih, Kang. Dari Fikroh itu tanyanya bagaimana cara mengatasi panic selling bagi investor pemula? Gara-gara kena pandemi seperti sekarang kan portofolionya banyak yang merah. Kadang itu banyak yang panic selling, Kang. Ya, itu panic selling itu gara-gara sebenarnya dia tidak siap secara mental dan secara pengalaman juga belum siap. Tapi saran saya seperti ini, panic selling itu kan sebenarnya kita nggak ngerti-ngerti banget apa yang kita jual, apa yang kita beli itu nggak ngerti-ngerti banget sebenarnya. Jadi kalau panic selling sebenarnya terjadi ketika kita memiliki perusahaan, karena kita tidak begitu kenal sama perusahaan yang kita miliki ini, kita jual dengan harga lebih rendah. Itu panic selling banget. Kita belinya 5.000, dijual 4.000. Padahal perusahaan ini, gitu ya, ini secara laporan keuangan masih membukukan keuntungan. Kemudian ini dia barangnya masih dibeli sama orang, nggak mungkin tahun depan pada bangkrut semua. Perusahaannya masih ada, produknya masih kita nikmati, tapi langsung dijual, itu namanya panic selling. Ini biasanya terjadi karena orang ikut-ikutan atau kita sebutnya adalah herding behavior. Herding behavior itu efek ikut-ikutan. Ini biasanya investor lokal dan pemula. Memang kayak gitu. Jadi kadang-kadang
sama kayak latah gitu ya, kalau dalam bahasa kita misalnya ayam kaget gitu kan. Nah itu orang jual, investor juga gitu, investor pada jual, padahal dia nggak ngerti nih perusahaan ini sebenarnya punya kinerja yang bagus, tapi kenapa dia jual. Jadi kalau kinerjanya bagus, pertahankan, manajemennya masih bagus, pertahankan, masih membukukan keuntungan, pertahankan, market cap-nya masih tinggi, pertahankan. Secara fundamental masih oke, pertahankan. Jadi jangan dijual. Kondisi panic selling terjadi karena kita kurangnya ilmu. Jadi kalau misalnya kita ilmunya udah bagus, minimal sebenarnya nggak usah dalam-dalam. Perusahaan yang kita beli, kita kenal. Nggak usah dibeli 700-700-nya. Anda datang ke pasar juga kan nggak beli semua barang di pasar Anda beli kan, Anda beli yang Anda butuhkan aja. Sama di pasar modal pun Anda beli barang yang Anda butuhkan sesuai dengan budget atau yang duit yang Anda punya gitu ya. Ya udah, segampang itu. Makanya panic selling terjadi karena kita nggak ngerti apa yang kita beli. Coba sebelum beli saham kita bismillah dulu, kita misalnya sholat istiqoroh dulu, kita perhatikan secara fundamental, baru pencet beli. Saya yakin ya Allah ini perusahaan bagus, saya mau investasi. Buat saya misalnya nanti S2, saya masih punya waktu 2 tahun lagi sebelum saya S2, saya tidak mau membebani orang tua biaya S2 dari diri saya sendiri. Itu bisa insya Allah. Nah, terkait yang tadi yang disampaikan sama Kang Dery, misal buat keperluan untuk kuliah S2, nanti biaya S2 dari hasil sahamnya, kan di saham sendiri kan juga ada dua cara dapat return kan Kang, dari capital gain dan dari dividen. Tapi nggak semua perusahaan itu memberikan dividen. Cara ngecek apakah perusahaan yang ingin saya beli sahamnya itu dapat memberikan dividen kayak gimana, Kang? Jadi sebenarnya perusahaan itu biasanya gini ya, perusahaan yang setiap tahun membagikan dividen, dia akan secara konsisten bagiin dividen tiap tahun. Begitu ada setahun nggak dapat, ini harusnya jadi pertanyaan, apa yang terjadi sama perusahaan ini? Nah makanya perusahaan itu yang biasa bagi dividen, pasti dia konsisten, istiqomah lah boleh dibilang gitu ya. Nah, ketika dia satu kali aja nggak bagi dividen, itu kan pasti jadi pertanyaan gitu ya. Makanya buat teman-teman yang mau beli perusahaan dan memang niat untuk jangka panjang, cek deh perusahaan ini rajin bagi dividen nggak tiap tahun gitu ya. Ada yang setahun sekali, ada yang setahun lebih sekali juga ada sebenarnya. Nah, cek dia bagiin dividen secara rutin atau enggak. Kalau dia bagiin dividen secara rutin, cek dividen yield-nya berapa. Dividen yield itu kayak misalnya kita nabung, deposito gitu ya, deposito dapat yieldnya berapa? Oh 3%. Nah kita ukuran nih, kalau kita taruh di deposito dapatnya 3%, perusahaan ini ngasih dividen yield berapa? 5%. Oh lebih tinggi dari deposito, berarti setahun saya investasi, setahun saya pegang perusahaan ini, maka saya dapatnya 5% dari dana yang saya investasikan. Gampangnya kayak gitu. Belum lagi nanti di akhir tahun atau misalnya di akhir periode setelah targetnya tercapai, misalnya 2 tahun saya mau S2, 2 tahun setelah tercapai harganya pasti udah naik. Kalau perusahaan tersebut terus-terusan bagi dividen setiap tahun, berarti ada pertumbuhan penjualan perusahaan dan biasanya ada pertumbuhan aset juga, pasti harga sahamnya juga naik. Oke, ini juga ada mispersepsi lain, Kang, yang mungkin sering didengungkan akhir-akhir ini. Gimana pakai saham gorengan, Kang? Kan kadang kita juga mesti kan bingung, saham gorengan tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Saham gorengan tuh mispersepsinya bukan saham tukang gorengan gitu. Pisang goreng, bukan yang kayak gitu. Ini saham kolesterol nih. Saham gorengan itu sebenarnya saham gorengan, disebut saham gorengan karena ini gampang banget dimanipulasi. Seolah-olah gampang banget dimanipulasi. Sekarang memang udah banyak sistem kita yang bisa memblok upaya manipulasi tersebut. Tapi upaya-upaya melakukan manipulasi itu bukan berarti hilang, ada aja. Makanya ada saham yang biasanya terkena banget, gampang dimanipulasi. Biasanya saham ini harganya kemurahan, kelewat murah, harganya 50 perakan, di bawah 100 perak lah harganya. Nah ini harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika fundamentalnya nggak bagus tapi aktif diperdagangkan, bisa jadi perusahaan ini ada upaya untuk dilakukan manipulasi. Jadi sebenarnya saham gorengan itu nggak ada, tapi yang jelas adalah saham yang dilakukan manipulasi atau dalam tanda kutip disebutnya digoreng gitu ya. Ini bukan dadakan 500-an gitu ya. Jadi ini bukan tahu bulat nih. Jadi ini adalah perilaku dari investor, bukan sahamnya. Sahamnya sih sebenarnya nggak ada masalah. Saham itu kan saham dari perusahaan itu kadang perusahaannya ya kinerjanya bagus, kadang jelek gitu. Tapi manipulasi ini berkaitan dengan sekelompok individu atau satu orang individu yang berusaha menunjukkan bahwa saham ini aktif diperdagangkan. Harganya tiba-tiba naik dari 50, 51, 52, 53, 54. Nah, ini jadi pertanyaan, kok ini perusahaan nggak ada angin, nggak ada hujan, harganya naik terus-terusan secara konstan. Nah, biasanya kita ada sistem yang bisa memblok sampai titik tertentu,
Nah, ini biasanya saham-saham yang kayak gini dikategorikan sebagai saham gorengan, disebut saham gorengan karena memang gampang banget kayaknya dimanipulasi karena jumlah barang di pasar sangat sedikit, harganya murah sehingga bisa kita otak-atik harganya. Nah, itu yang disebut dengan saham gorengan, tapi yang jelas menggoreng saham atau cornering bahasa aslinya ini adalah perilaku, bukan dari bentuk perusahaannya, gitu ya. Nah, terkait yang perilaku investor nih Kang, menarik. Ya. Kan yang menggoreng saham itu kan kita istilahkan biasanya namanya bandar. Bandar. Kan banyak yang kayak gitu. Nah, bandar sebenarnya kayak gimana sih Kang? Apakah mereka itu memang disebut market mover atau market maker atau dan apa bentuknya bandar itu Kang? Sebenarnya ada dua kutub nih di pasar modal. Ada yang percaya bandar, ada yang enggak. Jadi ada yang bilang nggak ada yang namanya bandar gitu ya. Tapi dan sebagian lagi ada nih yang namanya bandar gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya boleh dilihat yang namanya bandar ini adalah bisa jadi satu orang atau sekelompok orang. Kalau orang yang percaya soal bandar gitu ya, itu adalah satu orang atau sekelompok orang yang kerjaannya kayak gitu. Makanya sering disebut pom-pom saham atau orang yang melakukan bahasa resminya adalah hype and dump atau pump and dump. Jadi perusahaan ini dibagus-bagusin gitu ya, kasih kabar bagus-bagus soal saham ini, kasih berita-berita rumor-rumor tentang perusahaan ini bakal naik atau segala macam. Nah, biasanya bukan bandar yang kayak gitu. Itu namanya hanya pom-pom atau misalnya hanya penggembira atau orang yang melakukan pump and dump. Jadi kalau bandar, dia memang biasanya senyap, tapi duitnya banyak. Ini cerita orang yang percaya bandar ya. Saya sendiri memang percaya nggak percaya gitu. Antara tengah-tengah, antara percaya sama enggak. Tapi yang jelas, yang namanya bandar sendiri itu sebenarnya sekelompok atau misalnya sebagian orang yang mencoba untuk melakukan manipulasi pasar atau melakukan pemaksaan pergerakan suatu saham. Tapi yang jelas kalau di pasar modal syariah ini dalam fatwa DSN MUI nomor 80 adalah sesuatu yang dilarang, baik pump and dump maupun melakukan corneringnya atau melakukan menggoreng sahamnya, dua-duanya dilarang. Kita ngasih kabar tentang saham ini bakalan bagus segala macam gitu ya, bagus-bagusin saham ini, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Maksudnya ke pump and dump atau hype and dump, dan jelas-jelas itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, dalam fatwa DSN MUI nomor 80. Dan kita pun kalau ikutan udah tahu perusahaan ini kayaknya dimainin gitu, ada upaya manipulasi terhadap saham ini, terus kita ikutan. Nah, ini bahaya, tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita nggak tahu, ya nggak apa-apa, kan namanya juga nggak tahu. Tapi kalau kita tahu tetap ikutan, ini bahaya gitu. Jadi saran saya buat teman-teman ngomongin investasi di pasar modal, memang banyak hal yang berat-berat. Bagi saya buat teman-teman cukup berpatokan pada fundamental saja. Cari perusahaan yang bagus, cari perusahaan yang barangnya Anda gunakan minimal gitu ya. Kemudian Anda simpan dan nanti dijual ketika memang sudah mencapai target harganya. Gitu Mas. Nah, langkah-langkah terkait analisa fundamental yang mungkin biasa Kang dari pakai itu kayak gimana nih Kang? Mungkin bisa bagi tips sama teman-teman. Oke, ini mispersepsi lagi ya. Pegawai Bursa Efek Indonesia itu tidak ada yang berinvestasi saham. Mereka tahu investasi saham, tapi tidak boleh ada yang melakukan investasi saham. Lalu bagaimana? Ya kan kita memang banyak. Investasi itu kan banyak, bukan cuma saham. Nah, selain saham sebenarnya masih boleh. Sukuk kayak gitu atau reksadana ya boleh-boleh aja. Properti kan boleh, emas boleh. Nah, tapi teman-teman, cara melakukan investasi secara fundamental kami kenal nggak ya? Tentu saja kenal, karena hampir setiap hari ya kita kasih taunya soal fundamental. Jadi teman-teman kalau mau cari perusahaan, satu, cari utangnya. Porsi utangnya lebih tinggi nggak dari asetnya. Yang kedua dari profitabilitasnya, ROA atau ROE-nya. Ini data ini udah banyak di Teachme, di Bursa Efek Indonesia, di online trading teman-teman punya, itu tinggal diperiksa aja. Makin besar makin bagus. Tapi kalau utang makin besar ya makin jelek gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau investasi jangka panjang, perhatikan debt to asset rasionya, perhatikan bisnisnya, bisnis apa. Teman-teman misalnya mau investasi 2 tahun, kira-kira perusahaan ini 2 tahun masih berdiri atau enggak? Ini kan pertanyaannya, ya nggak? Jadi kalau misalnya mau investasi 2 tahun, Anda yakin nggak perusahaan ini 2 tahun masih berdiri dan bagus? Gitu kan? Nah, ini memang butuh yang namanya intelijensi atau misalnya intuisi Anda untuk memilih bisnis apa yang bagus dan akan bertahan dalam jangka waktu Anda melakukan investasi. Jadi kalau misalnya Anda mau investasinya kayak gitu, cari bisnisnya yang bagus, lihat porsi utang, kemudian Anda lihat juga yang namanya dividend yield-nya, karena ini penting banget.
Dividen yieldnya dia bagiin dividen secara rutin nggak? Kalau rutin berapa persen? Ada yang cuma 3%, tapi 3% dari harga sahamnya 20.000 kan lumayan juga gitu ya. Jadi Anda perhatikan harga saham sama dividen yield yang ditawarkan. Nah, ini bisa jadi gambaran buat teman-teman dalam memilih saham. Oke, kita lanjut lagi Kang ke pertanyaan berikutnya. Saat ini ada regulasi dari OJK untuk memperbolehkan perusahaan buyback sahamnya yang ada di bursa. Dengan adanya buyback ini, apakah akan merugikan investor atau tidak? Buyback itu sebenarnya bagus. Jadi memang kondisi lagi corona kayak gini, kan harga sahamnya lagi turun. Nah, perusahaan itu bisa mengambil kembali saham yang harganya lagi turun menjadi aset perusahaan lagi gitu ya. Sehingga nanti kan bayar-bayar dividen jadi semakin rendah, ya nggak? Kalau dia melakukan buyback. Bagusnya adalah perusahaan ini nantinya biasanya ketika perusahaannya melakukan buyback harganya terdorong untuk naik. Jadi ini membuat pasar menjadi semakin agresif aja gitu. Tapi biasanya buyback ini dilakukan ketika memang harganya udah benar-benar relatif lebih rendah dalam 1 tahun tersebut. Nggak semua perusahaan melakukan buyback ketika harga sahamnya turun, tapi yang jelas kalau misalnya investasi di pasar modal, kita nggak perlu ngarepin buyback. Kita ngarepinnya adalah perusahaan ini berkinerja bagus, penjualannya terus naik, barangnya terus naik, asetnya terus naik, maka kita tetap percaya pada perusahaan ini, bukan soal buybacknya. Gitu. Kalau aturannya di peraturan OJK maupun Bursa Efek Indonesia, buyback itu udah ada, tapi sebenarnya bukan menjadi suatu matters buat para investor. Nah, ini juga terkait urusan membuyback ini Kang. Iya, ini kan beberapa orang misalkan nih sama mahasiswa kadang-kadang cash flow-nya nggak teratur nih Kang. Karena kita itu mau investasi ke saham tapi pakai dana panas, maksudnya dana yang bakal kepake, jadi nggak sedia dana darurat namanya. Nah, mau nggak mau kan kita yang pakai dana panas ini beralih kayak jadi trader. Nah, beberapa bulan yang lalu ketika corona masih hangat-hangatnya, masih belum ini kan mungkin menuju ke peak-peaknya nih Kang. Itu kan ada beberapa peraturan dari OJK, beberapa peraturan dari Bursa Efek sama OJK juga terkait auto reject batas bawah. Nah, ini kan juga katanya ngeselin untuk investor retail karena kita nggak bisa beli di harga yang benar-benar rendah. Mungkin kayak gimana penjelasannya Kang? Jadi teman-teman semua memang akan cukup berat bagi trader dalam kondisi semacam ini. Tapi trader itu kan strateginya banyak. Kalau strategi trader dikit, itu sebenarnya bukan trader sejati. Jadi kalau Anda misalnya trader itu nggak akan pernah kehilangan akal dengan regulasi bursa kok. Regulasi bursa dipakai atau digunakan atau ditetapkan tujuannya adalah membuat pasar teratur, wajar, dan efisien. Ketika pasar bergerak tidak teratur, tidak wajar, dan tidak efisien, maka investor lain pun kan pasti ketar-ketir nih. Pasar kita gimana nih? Nah, Bursa Efek Indonesia itu tujuannya adalah menstabilkan pasar. Supaya pasarnya kalau nggak efisien atau misalnya ada tekanan yang berlebihan, maka itu dilakukan berbagai kebijakan. Kenapa? Biar nggak kayak tahun 2008. Ini kalau misalnya aturannya belum kayak sekarang, gitu ya, masih kayak tahun 2008, mungkin minusnya lebih tinggi dari 30%. 2008 kita minus 55%, 98 kita minus 78%. Nah sekarang alhamdulillah dengan corona yang memang impact-nya besar banget sama ekonomi, ini bukan masalah keuangan ya, ini masalah kesehatan juga dan berimbas pada ekonomi. Dan ke tahun 98 atau 98 kali ya, saya mau udah gitu ya. 2008 nih, 2008 ada lockdown nggak? Nggak ada lockdown. 2008 masih biasa aja, tapi bursa minus 55%. Sekarang ada lockdown, ini bursa malah minusnya masih 30-an%. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan bursa ngebuat supaya pasar kita kuat dan kokoh. Jadi apapun yang dilakukan sama bursa, percayalah itu hanya tujuannya untuk membuat pasar teratur, wajar, dan efisien. Untuk trader sendiri pakai strategi lain, banyak kok gitu ya. Pakai teknikal yang baik, itu jelas. Jadi kalau teman-teman pakai teknikal yang baik, kondisi pasar kayak gimana pun Anda tetap dapat cuan, gitu ya. Oke, mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya lagi. Ini ada beberapa istilah yang asing nih dari penjelasan dari Kang Dery tadi, yang waktu menjelaskan materi terkait short selling. Kadang kan kita masih belum ngeh short selling sama hutang margin, korelasinya kayak gimana nih Kang? Short selling itu banyak orang nyangkanya bahwa ini adalah jual beli dalam jangka waktu pendek. Jelas-jelas ini keliru total. Jadi
mispersepsi yang ada di pasar modal syariah, short selling itu adalah jual beli dalam jangka waktu pendek. Ini katanya nggak dibolehin. Jual beli itu harus jangka panjang. Nggak juga sebenarnya. Trader itu diperbolehkan dalam syariah hanya membeli saham-saham syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Contohnya apa? Margin. Margin tuh nggak boleh. Kenapa? Karena ada bunganya. Anda misalnya melakukan beli saham 1 juta, duit Anda cuma 500.000, kok Anda bisa beli? Ya karena ada utang dari perusahaan sekuritas. Fasilitas utang tersebut ada bunganya. Ini yang menjadikan hal tersebut haram. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau transaksi sesuai dengan cash-nya, cash basis-nya. Makanya saran kami adalah kalau Anda mau investasi, silakan datang ke perusahaan sekuritas, ke pialang yang menyajikan sistem online trading syariah. Ada 18 perusahaan sekuritas yang menyediakan sistem online trading syariah. Silakan follow IDX Islamic. Gampangnya kayak gitu. Di situ ada daftar daftar perusahaan sekuritas yang memiliki sistem online trading syariah. Jadi saran saya buat teman-teman, mungkin kalau sekarang kan waktunya cuma sedikit, tapi teman-teman silakan baca materi saya, silakan hubungi saya kalau ada sesuatu. Insya Allah teman-teman bisa memahami pasar modal dengan baik dan tidak ada mispersepsi lagi. Karena short selling, saya sampaikan sekali lagi, ini adalah jual saham tapi nggak punya sahamnya. Jadi minjem dulu, nah ini bahaya. Atau margin trading, mau beli saham nggak punya duitnya dapat dari pinjaman, tambahannya ada bunganya. Nah ini yang nggak boleh dalam pasar modal. Jadi secara umum investasi di pasar modal itu boleh asalkan tidak melanggar transaksi yang dilarang secara syariah oleh ditetapkan oleh DSN MUI. Gitu Mas. Nah, terus juga beberapa pertanyaan dari orang-orang yang menganggap pasar modal ini haram, Kang. Ya. Itu perusahaan-perusahaan yang termasuk di daftar efek syariah, itu kan fatwa dari MUI bilang maksimal ada pendapatan berbasis bunganya, ada kategori persentasenya. Nah, itu kayak gimana nih, Kang, untuk menjelaskan mispersepsi kayak gitu? Perlu disampaikan, keuangan syariah ini lahirnya baru-baru ini. Ya nggak? Di Indonesia aja baru lahir tahun 92 ada bank syariah, ya nggak? Ada bank muamalat gitu kan? Sedangkan yang bank berbasis bunga, ini udah dari sebelum merdeka pun udah ada, ya nggak? Dari 1 tahun setelah merdeka udah ada bank duluan, yang pertama BNI 46. Ya, benar. Ya. Itu kan berbasis konvensional, ya nggak? Yang syariahnya muncul kapan? BNI syariah muncul mungkin tahun 2000-an gitu kan? Itu udah dari berdirinya aja udah beda. Nah, di seluruh dunia pun sama. Jadi saham itu ada yang diseleksi, ada yang enggak. Saham yang enggak diseleksi adalah saham yang perusahaannya menyatakan diri sebagai perusahaan yang berbasis syariah. Contohnya gini, BRI Syariah, sahamnya udah pasti syariah. Namanya BRI Syariah kok. Ya kan, ngapain diseleksi lagi? Tapi kalau Telkom, syariah enggak? Syariah. Kenapa? Karena bisnisnya bertentangan dengan prinsip syariah, nggak jual beli pulsa kayak gitu. Enggak kan? Nah, enggak bertentangan dengan prinsip syariah, ya berarti bisnisnya aman. Tapi ada seleksi lagi, namanya seleksi kinerja keuangan. Saham syariah tidak boleh memiliki debt to asset, debt-nya berbasis riba ya, lebih dari 45%. Jadi kalau misalnya aset perusahaan lebih dari 45% dibayar sama riba gitu ya, maka ini tidak diperbolehkan menjadi saham syariah. Nah, di luar negeri gimana? Di luar negeri pun sama. Jadi ada kriteria semacam ini, cuman beda-beda persentasenya. Ada yang 33%, ada yang 45%, ada yang 80%. Ini macam-macam, karena ini memang tidak ada di hadis maupun di Al-Quran. Ini adalah ijtihadnya para ulama, pemikirannya para ulama. Di Malaysia, derivatif diperbolehkan, gitu ya, Islamic futures. Boleh nggak? Ya memang di Malaysia kayak gitu boleh. Di kita boleh nggak? Ya nggak boleh. Jadi yang namanya fikih itu pasti beda-beda. Fikih itu pasti beda-beda. Pendapat para ulama itu beda-beda. Sekarang pendapat ulama yang menyatakan saham itu sesuai dengan prinsip syariah kan dari DSN MUI. Ya udah, serahkan ke para ulama lah. Kita sendiri kan bukan para ulama. Mereka sudah mengkajinya. Ada saham yang diperbolehkan, kita ikuti aja saham yang diperbolehkan oleh para ulama. Tidak perlu didebat lagi para ulama. Itu kan buang-buang waktu menurut saya gitu ya. Nah, terkait daftar efek syariah, Kang. Itu kan 60% di bursa kan hampir semuanya perusahaan yang tergolong syariah. Apakah ada kayak misalkan rating atau mungkin bakal ada perusahaan yang dikeluarkan dari daftar efek syariah atau akannya ada yang masuk kayak gitu? Betul sekali Mas, betul sekali. Ini daftar efek syariah diterbitkan setahun 2 kali.
Nah, selama setahun 2 kali itu, ada perusahaan yang bisa masuk dan bisa keluar. Biasanya bisa masuk dan keluar ya penyebabnya macam-macam. Ada yang ganti bisnis, tadinya bisnis distribusi minyak, jadi distribusi miras gitu kan, beda gitu kan. Bisnisnya keluar dari prinsip syariah, dikeluarin. Kemudian dia nerbitin obligasi, obligasinya gede banget, dalam bentuk dolar pula, dikeluarin. Karena memang utangnya pasti besar, ya nggak? Terus ada lagi perusahaan yang ternyata berkasus nih, kasus penyuapan. Waduh, ini kan sering banget kan ada kasus direkturnya atas nama perusahaan melakukan penyuapan untuk dapat tender segala macam. Ini juga dikeluarin dari daftar efek syariah. Ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tapi melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Yang menerbitkannya memang OJK, tapi sebelum diterbitkan ada rapat pleno dulu dengan DSN MUI. Jadi tenang aja, daftar efek syariah yang dikeluarkan dari OJK itu sudah final dan merupakan keputusan OJK disertai dengan rapat plenonya DSN MUI. Jadi tenang aja. Ikuti aja daftarnya setiap bulan Juni dan November. Oke, mungkin ini juga ada mispersepsi lain nih Kang. Kalau misalkan kita dengar yang namanya pasar modal itu selalu keterkaitannya sama IHSG. Apakah ada indeks tersendiri untuk yang syariah Kang? Oke, ini indeks tersendiri sebenarnya memang bagian dari Bursa Efek Indonesia juga. Ini hanya menggabungkan 60% tadi saham-saham yang syariah, dibikin kayak IHSG-nya, namanya ISSI. ISSI, bukan ISIS loh ya, Indeks Saham Syariah Indonesia. Ini ceritanya adalah composite kayak IHSG, gabungan kinerja semua saham-saham yang syariah di Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Jadi namanya ISSI. Kalau LQ45 kan campuran, ada yang syariah juga di dalamnya, ada yang konven juga nyampur. Kalau yang syariah doang nggak nyampur, namanya Jakarta Islamic Index. Uniknya adalah Jakarta Islamic Index lahir duluan di tahun 2000, sedangkan ISSI baru datang 11 tahun kemudian tahun 2011. Jadi ternyata efek berbasis kinerja yang digabungkan dalam satu indeks itu lebih duluan ketimbang composite atau misalnya IHSG-nya saham-saham syariah tadi, gitu ya. Nah, sekarang apple to apple antara IHSG dengan ISSI selama ini perkembangannya seperti apa? Mungkin bisa menarik kita yang belum masuk di pasar modal sehingga mau masuk ke pasar modal karena ngelihat oh ternyata perkembangan dari indeks ISSI-nya cukup bagus daripada IHSG. Gimana nih Kang? Betul, Mas. Jadi sebenarnya kalau ditanya pergerakan saham syariah kayak gimana, sebenarnya saham syariah pergerakannya mirip dengan IHSG. ISS itu pergerakannya mirip sama IHSG, tapi volatilitasnya lebih rendah. Kenapa? Karena di ISSI cuma ada 3 bank syariah. BRI Syariah, BTPN Syariah, dan Panin Bank Syariah. Sedangkan di IHSG, bank konvensional kan banyak banget. Volatilitasnya tinggi banget. Jadi kalau teman-teman mau investasi yang ya naik-naik sedikit-sedikit secara konsisten kayak gitu, carilah yang di saham syariah. Tapi kalau teman-teman masih muda banget, wah pengen yang volatilitasnya tinggi, ya saham perbankan konvensional. Itu pilihan saja. Tapi bagi kita kalau ada yang syariah, kenapa harus ambil yang konvensional gitu ya. Jadi apple to apple. Kenapa? Karena memang kalau lihat market cap, top 20 market cap itu di apa namanya di presentasi saya udah ada top 20 market cap itu 20 saham yang mewakili 60% kapitalisasi pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia, 20 saham yang mewakili 60% kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia, 12-nya adalah perusahaan syariah, sisanya 8 konvensional. Jadi teman-teman sebenarnya syariah pergerakannya mirip sekali dengan IHSG, bedanya hanya volatilitasnya aja, gitu ya. Nah, terkait market cap juga nih Kang, tadi kan disampaikan sama Kang dari 20 besar yang menguasai bursa itu merepresentasikan 60% ya Kang ya? Ya, betul. Nah, itu kalau misalkan salah satu dari perusahaannya itu anjlok kinerjanya, itu bakal mempengaruhi bursa nggak Kang? Ya, tentu saja, karena memang kan market cap-nya gede. Pasti ada pergerakannya. Apalagi kalau corona kayak gini, kenapa kok imbasnya gede banget? Karena rata-rata top 20 market cap ini juga ikutan turun. Ada beberapa memang yang turunnya nggak dalam, tapi beberapa yang lainnya turunnya cukup dalam. Pasti mempengaruhi kinerja bursa secara keseluruhan. Jadi teman-teman, kalau saham yang market cap-nya gede ini, ya pasti susah digoreng. Karena ini memang mengandalkan permintaan dan penawaran dari para investor itu sendiri. Justru dengan melihat top 20 market cap ini, teman-teman bisa lihat representasi setiap saham, kontribusinya terhadap pergerakan IHSG atau ISSI kalau yang syariah gitu. Tapi kan perusahaan market cap yang besar itu sendiri, itu kan harganya juga tergolong tinggi nih Kang. Kayak misalkan ngomongin perusahaan
BPJA, BBRI, atau mungkin kalau yang syariah seperti CBP itu kan juga tergolong ini tergolong apa namanya Ya. tinggi, mahal gitu. Nah, apakah ada kinerjanya selama ini bagus, Kang? Makanya kita jadikan kita 45. Kalau kita punya lagi yang namanya JII 70. Kalau JII kan cuma 30 nih, ada JII yang 70. Nah, ini 70 saham yang reham. Nah, yang 70 saham itu banyak, ada sudah muncul. Murah kok. Yang seribuan itu banyak yang itu. Masa THR 100.000 nggak dapat gitu ya. Jadi teman-teman kalau dapat THR, pikirin deh, lihat saham-saham yang masuk JII 70. Di situ pasti ada saham yang teman-teman bisa beli dengan harga 100.000 saja. Oke. Terakhir nih Kang, Boleh. apa harapan Kang Dery untuk teman-teman kalian yang hadir di sini yang belum membuka rekening dana nasabah, agar segera membuka rekening dana nasabah dan ikut Halo Mas. sampaikan bursa, pesan-pesannya dari Kang Dery. Oke. Halo, ya, masuk Kang suaranya. Mas, jadi sebenarnya harapan saya kegiatan ini bisa terus berlanjut, jadi bukan cuma sekali. Kegiatannya ini boleh kalau misalnya teman-teman ada diskusi lanjutan, ayo aja, silakan create lagi, silakan bikin lagi. Insya Allah kalau saya ada waktu, saya siap. Tapi harapan saya sebenarnya buat teman-teman gini, untuk investasi itu bagusnya bukan pas teman-teman udah kaya, tapi pas lagi jadi mahasiswa, pas memang keuangan juga lagi seret. Kalau Anda keuangannya lagi seret kayak gitu, bisa mengatur uang dengan baik dan benar. Jadi saran saya sebenarnya bukan uangnya digedein pakai duit panas, ini bahaya banget. Duit SPP dipakai buat investasi saham, jelas hancur kalau kayak gitu. Kenapa? Karena bisa jadi saham yang Anda beli harganya lagi turun nanti, sedangkan bayar SPP kan harus cepat gitu kan, ada jangka waktunya. Bukan kayak gitu caranya investasi. Caranya investasi adalah teman-teman ngatur uang jajan teman-teman, kurangin yang namanya jajan-jajan yang nggak benar, kurangin misalnya nongkrong-nongkrong gitu ya. Jadi dana buat nongkrong-nongkrongnya kurangin lah, beliin saham. Jadi dengan beliin saham Anda akan terdorong untuk menikmati atau mengumpulkan aset-aset Anda. Kalau Anda bisa mengumpulkan aset sedari muda, begitu Anda punya pendapatan, Anda pasti nggak bakal boros. Orang boros gara-gara pas kuliah nggak bisa ngatur uang. Dan ini bukan cuma anak ekonomi, gitu ya. Anak di luar ekonomi sama anak ekonomi kadang-kadang sama aja, nggak bisa ngatur uang. Kenapa? Karena nggak tahu cara ngatur uang, nggak pernah memaksa diri atau mendorong dirinya untuk menabung dan berinvestasi. Saran saya, sisihkan dari uang jajan, saya nggak cerita berapa jumlahnya, sisihkan aja berapapun, yang penting teman-teman bisa nabung dan bisa beli saham, lakukan itu setiap bulan. Jangan pakai duit panas, gitu ya. Itu harapan saya, semoga teman-teman dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti buat belajar. Follow kami IDX Islamic, dan saran saya buat teman-teman, ini waktunya kan banyak ada di rumah, pakai waktunya buat belajar. Sayang banget waktunya dipakai cuma buat main game doang, gitu ya. Terima kasih waktunya Kang Dery yang sudah menyempatkan untuk bisa sharing-sharing sama teman-teman di sini. Semoga Kang Dery senantiasa diberi kesehatan. Terima kasih. Dan kita bisa berjumpa di Sekolah Pasar Modal Syariah. Biasanya kan offline ya Kang ya. Sekarang mungkin banyak kan webinarnya. Nanti kita bisa silaturahmi langsung. Ya, Mas, kita gimana Masnya Kang? dari kampus mana? Kalau saya dulunya dari UIN Malang Kang. UIN Malang sekali. Iya. Dulu ya sempat ketemu sama Kang Dery di SPMS waktu itu. Iya. Terima kasih Kang Dery waktunya. Semoga kita bisa bersilaturahmi lagi Kang Dery. Sangat insightful sekali materi dari Kang Dery. Oke teman-teman, mungkin bisa kita cukupkan untuk materi kali ini. Kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Mungkin bisa berkesempatan lagi bareng Kang Dery untuk menjelaskan materi terkait pasar modal yang lebih detail lagi. Terima kasih waktunya teman-teman. Sekian kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.